apa yang menjadi inti atau di hati Allah itu justru sudah diabaikan oleh kekristenan, oleh gereja. Makanya saya bersyukur ketika Bapak yang tadi berdoa, Pak, saya belum kenal ya, itu mengutip kepada seperti dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Bagaimana lingkungan, bahkan bangsa-bangsa itu akan dipulihkan oleh Allah ketika apa? Pertama-tama gereja atau umatku bertobat. Umat Tuhan itu pertama dipulihkan, mengalami pertobatan sejati, baru lingkungan mengalami pemulihan. Umat Tuhan mengalami pertobatan sejati, baru institusi apapun itu mengalami pemulihan. Makanya pada hari ini saya rindu membahas dalam pertemuan awal ini, itu menjadi apa yang menjadi inti yang menjadi pusat pengajaran Kristus seperti dalam Lukas pasal 24 yang dilanjutkan juga oleh Saulus sebelum dia bertobat. Sebelum dia bertobat, Saulus mengajar teologi di dalam sekolah teologi yang ada, dan Saulus kalau konteks sekarang dia adalah seorang profesor teologi, tetapi sambil mengajar teologi, sambil tidak mengerti Tuhan yang sejati. Sambil mengajar teologi, justru sambil mengabaikan Tuhan yang sejati. Akibatnya apa? Saulus begitu aktif dalam pelayanan menurut dia. Apa pelayanan menurut dia? Itu kekacauan. Itu membantai, membasmi, bahkan memprovokasi orang-orang dan politik pada saat itu untuk menekan kekristenan. Inilah menjadi pergumulan bagaimana seorang dosen teologi seperti Saulus tetapi tidak mengenal yang diajarkan, tidak mengenal dan tidak berelasi dengan apa yang diimani. Akibatnya sambil mengajar teologi, sambil menghina sumber teologi, sambil mengajar tentang ketuhanan, tetapi sambil tidak mengenal Tuhan yang sejati. Makanya ketika saya bicara dengan tegas kepada anak-anak mahasiswa teologi di Manado, khususnya dalam tim choir, tim core, paduan suara mahasiswa Kristen. Waktu itu saya ada pertemuan dengan mereka, ada sekitar 40 mahasiswa Kristen, mahasiswa teologi, dan jurusan 4. Mereka menjadi tim core, bahkan keliling di Indonesia, untuk menyanyikan puji-pujian yang suci. Saya berkata sama mereka, celakalah kamu, para mahasiswa teologi dan 4, yang menyampaikan puji-pujian yang suci, tetapi kalau hidupmu tidak suci, celaka. Celakalah para dosen teologi yang mengajar tentang firman, tetapi kalau sendiri hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, celaka. Karena bukan sedikit para dosen-dosen teologi yang justru mengecewakan hati Tuhan. Karena suatu waktu ketika saya dapat telepon dari anak binaan saya di satu kampus teologi, dia ngomong sama saya begini, Kak, karena di kampus seperti Pak Adolf, kita sudah sama-sama sejak tahun 98 dengan Pak Adolf. Biasa dalam komunitas kampus, namanya pembina itu dipanggil Kak, kakak pembina. Dan itu waktu itu ada mahasiswa itu, dan sekarang mereka sudah ditabiskan sebagai pendeta di Gemim. Beberapa anak-anak binaan saya itu sudah beberapa jadi pendeta. Hanya waktu itu mereka bergumul, bagaimana seorang pimpinan, seorang pengajar, tetapi justru bertindak immoral dengan mahasiswa. Ini menjadi kesulitan. Bagaimana kita mengerti apa yang menjadi inti dari kekristenan. Kalau kita mengerti apa yang menjadi inti dari kekristenan, hidup gereja akan menjadi bertanggung jawab. Tadi saya sudah bilang, kenapa banyak pejabat Kristen tapi korupsi? Karena tidak mengenal Kristus. Kenapa banyak mahasiswa teologi tapi hidupnya najis? Karena tidak mengenal Kristus. Kenapa banyak dosen-dosen teologi tetapi hidupnya tidak berintegrasi dengan apa yang diajarkan, firman yang diajarkan? Karena tidak mengenal. Dan mengenal itu berkaitan dengan relasi yang akrab dengan sumber. Itu Kristus sebagai kepala gereja. Kenapa begitu banyak sekarang seperti tadi, penginjilan tidak lagi digalakkan lagi? Karena tidak mengenal inti dan yang paling utama dalam kekristenan. Kalau kita mengenal Kristus, berita tentang Kristus itulah yang akan dihidupi dan diajarkan dan diberitakan. Kalau kita mengenal tentang Kristus, Kristus itulah yang akan kita sampaikan, kita akan nikmati ketika kita menggunakan teknologi, menggunakan Android, ketika kita menjalani hidup dengan profesi apapun. Kalau Kristus diutamakan,
itu akan terpancar dalam seluruh segi kehidupan bergereja dan maupun dalam berelasi. Sebagai mahasiswa yang masih single, ketika di tempat kos, apa yang kita kerjakan di hadapan Sang Immanuel itu akan mempengaruhi. Jadi mengenal Kristus melalui kehidupan yang bersesuaian dengan Kristus. Dan pada hari ini saya rindu, sebelum kita akan lanjut dalam membahas firman, kita berdoa sekali lagi. Bapa, berikanlah waktu dan hikmat kepada kami untuk boleh mengerti kedalaman firman yang sudah lama ditolak dan dibuang oleh gereja-gereja Tuhan segala zaman, khususnya di zaman kontemporer hari ini. Berilah kepada kami belas kasih, supaya waktu yang singkat ini kami boleh mengerti pergumulan Paulus yang justru yang disalah mengerti oleh gereja-gereja dari zaman ke zaman, sehingga gereja pun terseret dalam arus materialisme, humanisme, dan narsisisme yang justru bertentangan dengan prinsip kebenaran firman. Untuk itu biarlah waktu yang singkat ini, berilah kepada kami pengertian, bukalah pikiran kami supaya kami mengerti kitab suci. Berilah hati yang mengerti kedalaman isi hati Tuhan, sehingga kami pun boleh melalui waktu yang kairos ini, kami boleh menjalani waktu-waktu kronos menurut prinsip firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada subuh hari ini. Pakailah hamba-Mu, bimbinglah setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ini adalah konklusi daripada pergumulan Rasul Paulus untuk boleh mengingatkan gereja di Korintus, khususnya dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Ini juga yang diingatkan oleh Kristus ketika dia bangkit dalam Lukas pasal 24. Khususnya saya akan memfokus kepada 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan yang keempat. Sebab yang sangat penting, apa itu yang sangat penting? Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa Kristus telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus sampai 2 kali menyebut apa yang paling penting. Kristus mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Apalagi yang kedua, Kristus telah dikuburkan dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Jadi dalam 2 ayat saja ini, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 dan ke-4, kenapa sampai dua ayat ini bergandengan ini langsung disisipkan dengan ada 2 kata yang ada penekanan, sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Maksudnya apa? Kitab suci apa? Karena pada saat itu perjanjian baru belum ada, belum lengkap. Sesuai dengan kitab suci, ini Rasul Paulus itu merefer kepada perjanjian lama. Itu juga yang Yesus sampaikan kepada murid-murid ketika Yesus bangkit dalam Lukas pasal 24. Apa yang dibicarakan dalam perjanjian lama? Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Inti utama dalam perjanjian lama adalah apa? Tentang Kristus. Kristus yang apa? Kristus yang mati dan bangkit. Ini yang ditolak, yang disalah mengerti oleh orang Yahudi. Sampai hari ini. Karena pemahaman Mesias bagi orang Yahudi adalah apa? Mesias yang political Messiah. Mesias yang memimpin politik. Mesias yang memimpin ekonomi. Mesias yang memimpin semua kelimpahan demi kelimpahan dalam satu kerajaan. Dan itu juga yang tanpa sadar diikuti oleh banyak pemimpin gereja yang berbicara tentang Kristus, tetapi Kristus menurut teologi sukses, menurut teologi kemakmuran. Itu yang dihantam oleh teolog besar reformasi, itu Martin Luther, dalam satu tulisan tentang apa? Bahwa Kristus yang Alkitab ajarkan adalah Kristus yang menderita, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit. Bukan teologi Kristus menurut teologi kemuliaan versi dunia. Ikut Yesus pasti kamu sehat. Ikut Yesus pasti kamu lancar. Ikut Yesus pasti kamu aman. Ikut Yesus dan semua yang dunia tawarkan kamu akan ikut. Kamu akan menikmati. Karena aku anak raja, maka seluruh fasilitas raja menurut versi kerajaan dunia berdosa aku akan nikmati.
Aku anak raja, kamu anak raja. Tetapi raja menurut apa? Raja menurut Mesias orang Yahudi. Raja yang dengan segala kekuasaan. Kalau konsep raja menurut Yahudi yang di sama-sama dengan Kristus. Raja menurut dunia, pengikut raja menurut Mesias dunia adalah raja atau pengikut atau pendeta yang bergelimang harta dan emas. Tetapi Petrus dan para rasul berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada pada para rasul adalah apa? Nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Karena hanya Yesuslah yang menghidupkan. Karena hanya Yesuslah yang menebus. Karena hanya Yesuslah yang memberikan pengharapan bagi dunia politik, dunia ekonomi. Makanya ketika Yesus bangkit, kalimat pertama yang Yesus sampaikan kepada para murid yang lagi tegang, lagi takut, kalimat pertama adalah apa? Peace on you, damai bagimu, damai bagimu. Ini memberikan indikasi bahwa apa? Damai sejahtera bukan ada dalam politik yang aman. Damai sejahtera bukan ada dalam ekonomi yang mapan. Damai sejahtera bukan ada dalam kesehatan yang bagus. Tetapi damai sejahtera ada di dalam iman kepada Kristus yang mati dan bangkit. Allah sejati adalah Allah di dalam Kristus. Kalau ini yang apa? Yang menjadi pergumulan juga dalam tradisi, dalam sejarah gereja. Dalam sejarah gereja berhadapan dengan Kristus yang diajarkan menurut cara-cara orang Yahudi. Itu Kristus yang seperti tadi. Kristus yang mulia menurut dunia, bukan Kristus yang disalibkan. Kristus yang menderita. Makanya dalam Korintus ini, Paulus mengingatkan bahwa yang paling penting bagi jemaat Korintus adalah apa? Kristus. Kita tahu, saya tidak perlu menjelaskan eksposisi bagi apa latar belakang jemaat di Korintus. Secara sederhana, latar belakang jemaat gereja-gereja di Korintus adalah gereja yang sudah mapan secara ekonomi, mapan secara pengetahuan, mapan secara karunia demi karunia, sehingga mereka begitu berbangga dengan karunia-karunia, dan itu sudah menyeleweng dari gereja-gereja Korintus. Kenapa? Karena Kristus bukan utama. Ketika Kristus bukan utama, maka kesombongan akan yang memimpin, keangkuhan yang akan memimpin, dan segala sesuatu di dalam etika politik yang ada, manusia akan memimpin sebagai pusat. Makanya ketika kita dalam dunia kampus, kenapa kita studi? Bukan karena S1, S2, S3. Kita studi karena Kristus yang utama. Ketika peneguhan pendeta, kenapa ada peneguhan pendeta? Bukan supaya ada pengakuan, no. Peneguhan pendeta kenapa dilakukan? Oleh karena Kristus diutamakan. Kalau Kristus diutamakan dalam peneguhan pendeta, pendeta itu pasti ada kerinduan untuk hidup suci, mengampuni dan memberitakan Injil dalam seluruh paket yang utuh. Ini menjadi pergumulan, menjadi kesulitan sekaligus ingatan. Apa yang menjadi utama bagi STT? Apakah Kristus yang menjadi utama? Apa yang menjadi utama dalam doa fajar? Apakah Kristus yang menjadi utama? Apa yang menjadi utama ketika kita diberikan kepercayaan untuk mendapat kesehatan? Apakah Kristus yang menjadi utama? Kalau Kristus yang menjadi utama, kesehatan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Kristus menjadi yang utama, sakit penyakit pun sebagai sarana anugerah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Kristus yang menjadi utama, tidak mungkin seorang itu menyia-nyiakan waktu, malas-malasan untuk belajar, malas-malasan untuk mengajar, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Kristus yang menjadi utama, tadi saya sudah bilang di awal, tidak mungkin orang Kristen di dalam politik tertarik untuk korupsi. Saya pernah ceramah mengajar waktu itu, bagaimana ketika di hadapan wakil gubernur waktu itu dan bupati. Kenapa ada orang Kristen, pejabat Kristen yang korupsi? Kenapa? Karena bukan Kristus yang utama. Yang utama adalah rupiah. Yang utama adalah uang dan seterusnya. Yang utama adalah nama baik, nama jabatan dan seterusnya. Akibatnya apa? Tuhan diabaikan. Dan ketika Tuhan diabaikan, sebenarnya orang itu sudah membuang bahagia sendiri. Apa yang menjadi utama? Paulus berkata dalam Korintus, yang menjadi utama adalah Kristus. Inilah ciri gambar Allah. Gambar Allah yang sejati ada pada Kristus. Apa yang menjadi utama bagi hidup pribadi? Kristus. Ketika Kristus ditolak menjadi yang utama, dirilah yang menjadi utama. Apa yang menjadi utama dalam kehidupan bergereja? Itu Kristus.
Inilah Kristus yang dibicarakan dalam Perjanjian Lama. Makanya itu pun yang saya juga jalani dalam kehidupan pribadi. Kenapa sampai hari ini pun saya bergumul supaya setiap hari ada orang yang saya harus injili. Kemarin saja hari Minggu, setelah ke gereja, saya naik bajai dengan anak itu. Saya memberitakan Injil. Bahkan sepanjang kemarin pun, saya boleh memberitakan Injil kepada 6 orang. Bahkan setiap bulan yang lalu, bulan Januari, karena orang-orang yang saya PI, saya Injili, itu saya catat. Supaya itu jadi pokok doa dan ucapan syukur dan syafaat. Dan bulan lalu itu ada 106 yang saya kontak PI. Jadi saya bukan hanya dosen teologi penginjilan yang mengajar penginjilan, tidak. Saya menghidupi penginjilan. Itu sejak tahun 98 bersama Pak Adolf waktu itu di dalam training evangelism. Kenapa? Kenapa penginjilan itu begitu penting? Karena Kristus itu penting. Kenapa penginjilan itu begitu penting? Karena Kristus yang utama. Itu makanya saya mau sharing sedikit. Dalam setiap akhir tahun, Sinode Pendeta Stephen Tong, Sinode Reform, kita mengadakan retreat untuk hamba Tuhan. Dan tahun kemarin itu 26 sampai 29 Desember itu ada retreat. Ada sekitar 700 lebih para hamba-hamba Tuhan. Kita ada retreat bersama. Karena tema besarnya adalah hidup sebagai saksi Injil. Dan pada saat itu Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh menjadi pembicara di dalam talk show waktu itu, untuk boleh melengkapi, menggugah kembali bagaimana para hamba Tuhan yang bergelar S1, S2, S3 dalam seluruh ada 84 cabang waktu itu, cabang dan para hamba Tuhan di gereja-gereja yang ada, untuk boleh mengingatkan panggilan sebagai hamba Tuhan adalah apa? Untuk menggumuli Injil, mempelajari Injil, mengerti Injil, menghidupi Injil, lalu mengajarkan Injil itu kepada orang. Kenapa Injil begitu penting? Karena Kristuslah satu-satunya pengharapan bagi manusia. Kristuslah yang menjadi utama. Makanya sebelum pandemi pun, Tuhan boleh memimpin saya untuk boleh keliling KKR 200 sekolah, SD, SMP, SMA, SMK di Sulawesi Utara. Untuk apa? Untuk menggugah, untuk memberitakan Injil bagi remaja-remaja, anak-anak, untuk sejak dini mengenal Kristus. Orang yang mengenal Kristus, remaja-remaja yang mengenal Kristus, guru-guru yang mengenal Kristus, dosen-dosen dan pendeta-pendeta yang mengenal Kristus, sinode yang mengenal Kristus, hidupnya akan menjadi mercusuar bagi lingkungan. Tanpa Kristus, korupsi akan memimpin, kesombongan akan memimpin, keangkuhan akan memimpin, pornografi akan memimpin, kecanduan dalam dosa, kecanduan dalam game akan memimpin, dan hidup masyarakat akan rusak ketika Kristus tidak lagi menjadi pusat bagi kekristenan. Ketika Kristus ditolak di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah akan mengalami degradasi dalam mutu. Ketika Kristus ditolak di kampus-kampus, kampus-kampus akan mengalami decay, akan mengalami penurunan mutu dan moral. Ketika Kristus ditolak di sinode, sinode akan hancur. Saya pernah tegur keras ada satu sinode yang sinodenya itu pecah. Saya ketemu sama ketua sinode yang satu dan sekretaris sinode yang satu. Dua sinode itu pecah, sinode Protestan. Kenapa pecah sampai saat ini? Saya bilang sama ketua sinode dan pimpinan sinode, karena Kristus bukan lagi sebagai pusat hidup saudara. Kalau Kristus sebagai pusat hidup, yang pecah akan bersatu. Tapi ketika Kristus tidak menjadi pusat hidup, yang utuh akan menjadi hancur. Menjadi pertanyaan, siapa menjadi pusat hidup orang Kristen hari ini? Siapa yang menjadi pusat hidup bagi para pendeta hari ini? Siapa yang menjadi pusat hidup bagi kurang lebih 325 STT seminari di Indonesia? Siapa yang menjadi pusat hidup bagi rumah-rumah tangga Kristen hari ini? Sudahkah Kristus menjadi pusat hidup? Kalau orang Kristen saja tidak mengutamakan Kristus, jangan berharap orang-orang dari Ismail bisa mengutamakan Kristus. Kalau pendeta-pendeta tidak mengutamakan Kristus, jangan harap ada semangat penginjilan di dalamnya. Kalau mahasiswa teologi tidak mengutamakan Kristus, karena mereka melihat teladan daripada dosen yang tidak mengutamakan Kristus. Saya bicara di beberapa kampus sekolah teologi seminari di Sulawesi Utara. Kenapa banyak dosen mahasiswa tidak memberitakan Injil?
Karena dosen sendiri pun tidak ada teladan dalam memberitakan Injil. Kenapa di pimpinan-pimpinan para pendeta tidak memberitakan Injil lagi? Karena pimpinan-pimpinan sinode pun tidak ada teladan dalam memberitakan Injil. Padahal manusia butuh Kristus. Manusia di luar sana butuh Kristus. Manusia merindukan Kristus. Tetapi Roma berkata, bagaimana mereka mendengar tentang Kristus kalau tidak ada yang memberitakan? Tidak ada yang memberitakan Kristus. Baru diakhiri dengan apa? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan langkah-langkah kaki-kaki orang yang memberitakan Injil Kristus. Tahun lalu 2022, saya hitung di agenda saya, ada 861 orang yang saya PI sepanjang tahun 2022. Mulai tukang kacang, tukang becak, sampai kolonel, sampai pejabat, dan semua. Di mana Tuhan tempatkan ada kesempatan untuk PI. Saya naik Gojek, naik Grab, naik Bajai, naik Bemo, dan seterusnya. Itu kesempatan dan manusia butuh Injil. Ada ketakutan ketika seminar retreat kemarin di Reform. Mereka bertanya, ada ketakutan? Saya takut sampai hari ini. Sejak tahun 92 pertama saya menginjil, baru sampai hari ini saya mengalami ketakutan. Tetapi masalahnya karena cinta kepada mereka. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Takut PI takut, tapi cinta. Buktinya sampai hari ini Tuhan memimpin minimal setiap hari seperti seorang tokoh besar D.L. Moody. Dia sebelum tidur malam, dia seorang dosen, dia seorang pengajar, dia seorang gembala. Tetapi sebelum tidur malam, dia hatinya belum tenang kalau dia belum PI satu orang. Jadi D.L. Moody pun setiap hari dia menginjil, setiap hari. Karena mengajar berkhotbah itu beda ketika menginjil. Karena mengajar berkhotbah itu sudah ada jadwal, tetapi menginjil itu bergumul tiap-tiap hari. Dan Allah Bapa hanya punya satu anak tunggal, itu Yesus. Dan profesi anak tunggal Yesus adalah apa? Seorang penginjil. Tetapi sedih sekali sampai sekarang, penginjilan itu sudah tidak lagi menarik bagi gereja-gereja, bagi sinode-sinode. Akibatnya apa? Beginilah kondisi bangsa-bangsa, khususnya di Eropa, di Amerika. Bahkan sudah tidak lagi menjadi yang utama. Padahal seharusnya Kristus yang menjadi utama. Kalau Kristus yang menjadi utama, doa menjadi kerinduan bagi gereja-gereja. Biarlah firman Tuhan yang sebenarnya sangat banyak yang saya mau bagikan. Banyak yang saya mau sharingkan. Saya harap kalau Tuhan pimpin, ke depan kita akan lebih banyak untuk ada pertemuan fisik. Karena lebih bagus itu kalau pertemuan fisik, ada relasi yang lebih akrab. Ada waktu untuk Zoom, tapi paling tidak bisa digantikan dengan pertemuan fisik. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus kiranya berkenan melanjutkan, mempertumbuhkan semua benih firman yang kami sudah terima. Sehingga benih itu boleh berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas, berbuah lebat. Sehingga melalui kehidupan kami di dalam dan bersama Kristus, lingkungan kami boleh memuliakan Engkau. Pakailah kami, berkati kami. Bimbinglah untuk sivitas akademika ada STT Kataros. Biarlah Kristus yang diutamakan. Kristus yang diajarkan. Kristus yang dibagikan. Dan Kristus juga yang boleh disaksikan melalui kampus ini. Sehingga melalui kampus yang sederhana ini, ketika Kristus diutamakan, akan menjadi faedah, menjadi berkat bagi banyak orang di bangsa kami. Berkati keluarga besar STT Kataros dengan hikmat bijaksana surgawi, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kebesaran dan kehinaan sekaligus kelimpahan dari Allah Tritunggal yang terus ditolak dan disalah mengerti oleh dunia ini boleh dilimpahkan bagi keluarga besar STT Kataros. Syukur kami padamu Bapa, tambah-tambahkan iman dan kasih kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.